Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradipta Pranugraha dengan NIM 17124220065 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang dana kas kecil. Baik, di sini ada daftar isi. Daftar isi yang akan saya presentasikan adalah yang pertama itu ada pengertian dana kas kecil, yang kedua itu ada karakteristik kas kecil, yang ketiga ada jurnal kas kecil, yang keempat pengelolaan kas kecil, administrasi keuangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Dana kas kecil. Pengertian kas kecil adalah dana kas yang dibentuk dan disediakan oleh perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran rutin perusahaan dalam jumlah kecil. Salah satu contoh dana yang termasuk kas kecil adalah konsumsi rapat. Biasanya petty cash dikelola oleh petugas keuangan perusahaan yang masih fresh graduate atau pemula. Salah satu tujuan kas kecil adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam penggunaan dana. Selanjutnya ada karakteristik kas kecil. Ada 5 karakteristik kas kecil, yaitu yang pertama, dana kas kecil ditetapkan dan dibatasi dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Yang kedua, kasir atau staf keuangan menjadi pengelola, penanggung jawab, dan penyimpan kas kecil. Yang ketiga, digunakan untuk membayar transaksi-transaksi rutin setiap hari. Yang keempat, setiap pengeluaran kas kecil harus disertai dengan bukti pengeluaran kas kecil yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, pengisian kembali kas kecil dilakukan secara berkala dalam jumlah tertentu sesuai dengan SOP akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya ada jurnal kas kecil. Pengeluaran kas kecil yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil, maka dibutuhkan pencatatan yang baik, disiplin, dan akurat terhadap setiap transaksi yang terjadi. Pencatatan tersebut bila dilakukan dalam sebuah jurnal khusus dan jurnal umum. Pencatatan jurnal transaksi kas kecil dengan menggunakan sistem dana tetap hanya dilakukan pada saat pembentukan awal, pengisian kembali, dan penyesuaian. Pengelolaan kas kecil administrasi keuangan. Ada 7 hal yang perlu dilakukan dalam mengelola kas kecil untuk menghindari atau mengurangi resiko terjadinya selisih kas kecil, yaitu yang pertama, setelah terjadi transaksi kas kecil, pastikan ada bukti transaksinya dan valid. Bila transaksi tidak disertai bukti transaksinya, buat bukti pengeluaran kas kecil dan minta tanda tangan dari karyawan dan sudah diperiksa serta disetujui oleh atasan. Yang kedua, periksa jumlah yang tertera dalam bukti transaksi. Lakukan perhitungan ulang pada setiap item barang atau transaksi. Selanjutnya, hitung jumlah uang yang telah diserahkan dengan sisa pengembalian atau menambah jika ada kekurangan. Yang ketiga, bila terdapat kesalahan, selisih atau bukti transaksi hilang, jangan pernah mengubah nilai yang ada di dalam bukti transaksi atau membuat bukti transaksi palsu. Yang keempat, periksa kembali nilai yang tercantum pada bukti transaksi, kemudian dibandingkan dengan catatan pada buku kas kecil. Yang kelima, hitung jumlah bukti transaksi, kemudian bandingkan dengan catatan pada kas kecil. Yang keenam, hitung jumlah fisik uang kas kecil, kemudian cocokkan dengan saldo yang tertera pada buku kas kecil. Ketujuh, jika setelah dilakukan pemeriksaan masih terjadi selisih, segera laporkan ke atasan agar segera dapat dilakukan penyesuaian atau adjustment. Lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini, fungsi kas kecil adalah sangat membantu perusahaan dalam menjalankan operasinya, terutama berkaitan dengan pengelolaan dana-dana aktivitas perusahaan yang sifatnya rutin dan jumlahnya relatif tidak besar. Dengan karakteristik kas kecil seperti itu, maka diperlukan sistem pengelolaan dan pencatatan transaksi kas kecil yang baik dan benar. Misalnya berkaitan dengan rekonsiliasi kas kecil dengan saldo pencatatan yang dilakukan oleh bank.
Dan apa sih tujuannya? Agar laporan keuangan yang dihasilkan benar dan akurat, serta bisa dijadikan alat pertimbangan untuk memutuskan strategi penting perusahaan. Sekian presentasi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.